Tapi lucunya kemudian, dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Bahkan sampai hari ini nama saya trending di semua media, trending di Twitter nomor 1. Bahkan 1 menit puisi saya di gereja yang terakhir itu, di Amerika dan di Australia, itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di luar sana. Lucunya, di Indonesia saya banyak dicaci maki. Ternyata setelah saya selidiki, kesalahan saya satu, Pak Asto. Karena saya sudah kadung terkenal sebagai orang NU dan dukung pemerintah. Itu saja persoalannya. Inilah yang kemudian perlu dipahami kita bangsa Indonesia sebagai orang yang berideologikan Pancasila. Maka sore hari ini mumpung saya di rumah perjuangan, untuk teman-teman sekjen saya matur, kita bisa kategorikan orang Indonesia hari ini di dalam berbangsa dan beragama dalam 4 kategori. Yang mungkin bahasa saya ini agak nggak enak bagi orang yang tidak suka dengan Indonesia dan Pancasilanya. Saya kategorikan dalam 4. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, para sekjen, Gus Hasto, Gus Antoni Juli, Gus Raufik, Gus Armani Tawafi, dan Gus Wahid. Saya pikir gara-gara kemudian saya ceramah orasi kebangsaan di gereja, alhamdulillah Gus saya katanya dicabut. Jadi mulai hari ini Gus Zuhairi jangan manggil saya Gus. Tausiah kebangsaan akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Karena mau panjang, mau pendek tetap jatahnya sama. Maksudnya sama-sama tidak jelas gitu lah kira-kira. Tapi saya meyakini karena Sekjen Gus Hasto tahu hukum, jadi beliau tahu kalau ngundang kiai tidak dikasih amplop itu akan berdampak kepada pasal 378, penipuan. Kalau dibuka isinya cuma sedikit jelas, pasalnya beda 335, perbuatan tidak menyenangkan. Saya mau cerita bahwa kehadiran saya ini baru live yang saya sampaikan baru di kantor DPP PDI ini. Saya hadir di Gereja Penjaringan atas undangan Bapak Pendeta Johan melalui PBNU. Kebetulan di situ juga hadir Gubernur DKI yang meresmikan gereja karena acaranya adalah peresmian bukan peribadatan. Maka di situ juga ada banyak tokoh-tokoh agama yang lainnya yang bergabung dalam FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan saya memutuskan datang kenapa? Karena bagi saya inilah Indonesia. Tapi lucunya ketika kemudian video itu beredar, banyak orang yang kemudian mengkritisi apa yang saya lakukan. Bahkan saya dianggap kafir. Walaupun saya dengan sederhana menjawab, kalau saya dianggap kafir ya sederhana lah, syahadat lagi kan selesai. Kalau kemudian saya dianggap sesat ya kembali ke jalan yang benar. Kalau kemudian saya dianggap salah ya saya kembali ke jalan yang lurus. Itu saja sebenarnya. Tapi lucunya kemudian dari sekian banyak tokoh yang pernah hadir di gereja, kenapa hanya saya yang dipermasalahkan? Bahkan sampai hari ini nama saya trending di semua media, trending di Twitter nomor 1. Bahkan 1 menit puisi saya di gereja yang terakhir itu, di Amerika dan di Australia, itu ditranslate dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Dan mendapat apresiasi yang luar biasa di luar sana. Lucunya, di Indonesia saya banyak dicaci maki. Ternyata setelah saya selidiki, kesalahan saya satu, Pak Asto. Karena saya sudah kadung terkenal sebagai orang NU dan dukung pemerintah. Itu saja persoalannya. Nah, kenapa kemudian hal itu saya lakukan? Para pemirsa, saya sampaikan, kebetulan saya ditakdirkan oleh Allah untuk membuat pesantren di lingkungan kawan-kawan Nasrani. Tetangga saya hampir 60% itu Katolik. Jadi selatan saya itu rumahnya pendeta, utara saya itu kuburan. Dan subhanallah, hampir dapat dipastikan saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan Pak, kuburan itu. Bagaimana kemudian kita menjalankan peribadatan dan muamalah yang luar biasa di kampung saya ini. Makanya Pak Hasto orang Jogja besok saya tagih untuk datang ke pondok saya. Nah, di tempat saya itu Bapak Ibu merupakan gambaran inilah miniatur Indonesia.
Bagaimana kemudian walaupun kita berbeda soal agama, berbeda soal keyakinan, tetapi kita mampu menjaga kerukunan. Kerukunan inilah hari ini yang paling mahal di Indonesia. Maka saya jadi teringat ketika satu saat Nabi Ibrahim alaihissalam itu memberikan makan kepada tetangganya. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai kekasihnya Allah gara-gara suka nraktir orang untuk makan. Sama dengan Gus Zuhairi, sering minta ditraktir makan. Satu ketika Nabi Ibrahim ketika mau menghidangkan makanan, tetangganya dipanggil, yuk kamu makan. Ketika mau makan, ditanya sama Ibrahim, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama Ibrahim, ya udah kamu makan. Ada lagi orang datang, kamu nyembah siapa? Sesembahan kita sama. Sampai ada satu orang ketika ditanya oleh Ibrahim, kamu nyembah siapa? Sorry Ibrahim, sesembahan kita berbeda. Maka Ibrahim mengatakan, karena kamu tidak menyembah Tuhanku, sorry kamu gak boleh ikut makan. Gara-gara kemudian Ibrahim mengusir orang yang sesembahnya tidak sama dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim ditegur langsung oleh Allah. Ibrahim, kenapa dia gak kamu kasih makan? Apa jawaban Ibrahim? Dia tidak saya kasih makan karena sesembahan dia beda dengan sesembahan saya. Aku menyembah engkau ya Allah, sementara dia menyembah yang lainnya. Apa jawaban Allah kepada Ibrahim? Ibrahim, orang yang nyembah aku dan tidak nyembah aku adalah hambaku. Yang nyembah aku kasih rizki. Yang tidak nyembah aku kasih rizki. Lah kamu loh Ibrahim, hanya ngasih makan sekali kok kebanyakan syarat. Gitu loh. Iya kan? Kebanyakan syarat. Persis Sekjen Hasto, ngasih amplop sekali harus ngundang ngaji. Gitu loh. Seharusnya nggak perlu ngundang, dikasih lah gitu lah kira-kira. Nah, inilah yang kemudian perlu dipahami kita bangsa Indonesia sebagai orang yang berideologikan Pancasila. Maka sore hari ini mumpung saya di rumah perjuangan, untuk teman-teman sekjen saya matur, kita bisa kategorikan orang Indonesia hari ini di dalam berbangsa dan beragama dalam 4 kategori. Yang mungkin bahasa saya ini agak nggak enak bagi orang yang tidak suka dengan Indonesia dan Pancasilanya. Saya kategorikan dalam 4. Yang pertama, orang yang ketika beragama, dia berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan di dalam berbangsa dan bernegaranya berideologikan Pancasila. Akidahnya Ahlussunnah di dalam beragama, tetapi ideologinya adalah Pancasila. Ini adalah orang yang paling ideal untuk tinggal di Indonesia, yang beragama Islam ya. Satu. Kemudian yang kedua, orang secara keagamaan dia berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ideologinya adalah khilafah. Dan ini adalah orang-orang yang sangat menipu. Kenapa? Akidahnya sama dengan kita, ibadahnya sama. Tetapi ideologi berbangsanya adalah khilafah. Dan ini sangat berbahaya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, di dalam beragama mungkin dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa jadi dia Salafi Wahabi. Tetapi ideologinya masih Pancasila. Mungkin pakaiannya beda dengan kita. Dia barangkali karena Salafi Wahabi pakaiannya Al-Kacong umpamanya, aliran Katok Congklang. Atau terkenalnya RCTI lah, rombongan celana tinggi Indonesia. Tetapi ideologinya masih Pancasila. Masih Pancasila. Kemudian yang keempat, orang beragamanya Salafi Wahabi atau non Ahlussunnah, tetapi ideologinya adalah khilafah. Dan ini orang yang paling gampang kita tandai. Maka kemudian di dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berbangsa itu ideologinya Pancasila, kita punya 2 misi. Misi pertama, menjaga keberlangsungan Ahlussunnah wal Jamaah, dan misi kedua adalah menjaga keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia dengan berideologikan kepada Pancasila. Maka saya mengatakan Indonesia itu rumah besar. Di dalam rumah besar itu ada 6 kamar. Ada kamar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Saya meyakini ketika kita memahami Pancasila dengan baik dan benar, ketika orang Indonesia kembali ke kamarnya masing-masing, maka tidak akan pernah terjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kembali ke kamarnya orang lain, tidur di kamarnya orang lain, bahkan ngompoli kamarnya orang lain. Maka pemahaman ini yang kemudian harus kita tanamkan kepada masyarakat. Memahami Pancasila secara baik dan benar. Apapun agamanya, selama diakui oleh undang-undang, mereka berhak untuk menjalankan ibadah agamanya tanpa mendapatkan intervensi dari pihak manapun. Tapi juga ada Pak Sekjen, yang kemudian ada aliran kanan yang mengatakan begini. Oh, diskriminasi agama di Indonesia itu berangkat dari kolom agama dalam KTP.
Maka kami mengusulkan kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya sempat kemudian berbicara dengan Pak Cahyokumolo ketika beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Beliau tanya sama saya, Gus Miftah setuju nggak kalau kolom agama dalam KTP dihapus? Saya bilang saya nggak setuju. Harusnya ini menjadi sebuah kebanggaan. Ketika ditulis nama Zuhairi Misrawi, agama Islam. Harusnya saudara Zuhairi bangga dengan KTP-nya yang beragama Islam. Nama Alexander agama Katolik. Harusnya dia bangga. Maka saya tidak setuju kalau kolom agama dalam KTP dihapus. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Nah ini menarik gitu loh. Jadi Pak Sekjen bujang terus gitu kan. Jadi kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tetapi kalau kolom agama ada kolom kawin atau belum kawin dihapus, saya setuju. Nah, kalau kemarin juga Indonesia sebenarnya lucu loh Pak Sekjen. Lucunya di mana? Coba Anda lihat, kartu keluarga bentuknya surat. Surat izin mengemudi bentuknya kartu. Coba Anda lihat loh, kartu keluarga itu bentuknya surat. Tapi surat izin mengemudi bentuknya kartu. Dan saya heran lagi apa? Semua surat itu ada masa kadaluarsanya. SIM ada masa kadaluarsanya. STNK ada masa kadaluarsanya. Begitu saya lihat surat nikah, nggak ada masa kadaluarsanya gitu. Ini perlu dipertimbangkan Pak Sekjen. Makanya kemarin begitu Jakarta banjir, ada orang WA saya, Gus Miftah, surat nikah saya hilang. Apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mencari lagi? Saya jawab, nggak usah. Caranya bagaimana? Menikah lagi. Karena otomatis dapat surat nikah baru. Tapi kalau saya, Pak Sekjen, yakinlah kita orang-orang yang setia. Karena saya meyakini lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong demikian? Karena direkam kamera. Bahaya bro. Nah, ada juga kemudian golongan yang mengatakan begini. Semua agama itu benar. Titik. Menurut pemahaman saya, kalimat ini kurang tepat. Seharusnya dikompliti. Menurut saya yang paling benar adalah semua agama itu benar bagi penganutnya. Anda sebagai orang Islam harus mengatakan inna dina indallahil Islam. Tetapi bukan berarti menyalahkan pemeluk agama orang lain. Anda sebagai orang Kristiani harus mengatakan bahwa agama yang benar adalah Kristen, Katolik. Tanpa berarti harus menyalahkan agama orang lain. Persoalan akidah kita harus tegas, mutlak, tetapi persoalan muamalah kita bisa bersama-sama. Maka kemudian yang membuat saya lucu Pak Sekjen, saya sampaikan begini. Kalau saya masuk gereja dibilang kafir, berarti seberapa banyak orang yang kafir gara-gara masuk Borobudur. Ya. Padahal Borobudur itu juga Hindu-Buddha. Sementara orang Indonesia ketika datang ke Borobudur bangga dengan selfie-selfie. Dan lain sebagainya. Inilah kemudian pemahaman-pemahaman yang benar-benar harus kita tanamkan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian Pancasila terbukti menjadikan bangsa ini bangsa yang akur, bangsa yang rukun. Walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras dan golongan yang ada. Maka hari ini kemudian kalau ada orang teriak-teriak, Pancasila sudah tidak cocok dengan Indonesia, saatnya diganti dengan sistem khilafah dan lain sebagainya. Jelas orang-orang yang seperti ini adalah salah paham dan pahamnya yang salah. Maka saya sampaikan kepada pemirsa, ingat, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Karena hari ini, mohon maaf, kebanyakan dari kita itu seolah-olah menjadi orang yang ahli. Tidak punya kemampuan apapun ikut-ikutan ngomong. Maka Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Dan saya juga menyarankan kepada teman-teman semua, hari ini perjuangan kita tidak dengan memikul senjata, tapi perjuangan kita hari ini tentunya dengan medsos. Maka saya sampaikan, postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Karena hari ini kita butuh konten, kadang-kadang ngawur. Tidak memposting sesuatu yang penting, tapi yang penting posting. Dan Pak Sekjen saya laporkan, kalau kita mau hitung-hitungan medsos, kita orang-orang yang pro NKRI, pro kebinekaan, sangat tertinggal Bapak. Coba kita lihat, bagaimana kemudian saya sering matur kepada teman-teman pejabat, orang-orang kayak saya, kayak Deddy Corbuzier, orang-orang yang pro dengan kebinekaan, sampai hari ini tidak pernah kemudian diopeni oleh pemerintah. Sering kali kemudian ketika ada isu-isu kepada pemerintah, yang justru mempunyai kontra narasi yang paling bagus adalah tokoh-tokoh seperti kami.
Bagaimana kemudian ketika Pak Jokowi dikritik masalah vaksin, saat itu orang mengatakan apa? Ada COVID, minta vaksin. Ada vaksin, minta sertifikasi halal dari MUI. Ada sertifikasi halal, minta presiden disuntik duluan. Presiden mau, minta di live. Live jangan diedit, jangan-jangan vaksinnya beda dan lain sebagainya. Yang menjawab kita, apa saya sampaikan? Kamu kok sukanya nyari-nyari kesalahan presiden terus. Giliran bantuan sosial untuk COVID, kamu ngantri duluan. Dasar tuman. Ternyata kalimat-kalimat seperti itu, kontra-kontra narasi seperti itu diterima oleh masyarakat. Bagaimana kemudian ketika seorang Sigit dibully gara-gara non-muslim menjabat sebagai Kapolri, bagaimana kemudian kita memberikan kontra narasi kepada masyarakat? Saat itu saya sampaikan bahwa lembaga kepolisian itu adalah lembaga Kamtibmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Semua agama yang ada di tubuh kepolisian berhak dia menjadi Kapolri selama memenuhi kualifikasi. Yang salah itu adalah ketika Pak Sigit menjadi ketua MUI. Nah, itu baru salah. Kalau dia jadi Kapolri, salahnya di mana? Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini ternyata banyak dilakukan oleh tokoh-tokoh kultural yang mempunyai kekuatan di medsos. Mumpung hari ini saya ketemu dengan sekjen koalisi pemerintah, saya sampaikan, orang-orang kayak kita nggak ada yang ngopeni, Pak. Saya itu salahnya jadi orang NU. Kenapa? Pemerintah tahu, NU itu cinta dengan pemerintah, dengan NKRI, dengan Indonesia. Nggak usah diopeni saja, pasti tetap cinta. Maka saya sampaikan, cinta itu membunuhku, Pak. Gitu. Karena cintanya Gus Miftah kepada NKRI seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Maka pemahaman-pemahaman sekecil ini saya ingin kemudian disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kemudian Pancasila terbukti ampuh menyatukan bangsa ini. Saya sampaikan kemarin kepada Gus Zuhairi. Bagaimana kemudian kita lihat tanah Arab, yang mungkin besok Pak Dubes Zuhairi akan datang ke sana. Arab hanya satu bangsa. Dia berdiri pecah di banyak negara. Satu bangsa berdiri di banyak negara. Kita lihat Eropa, satu bangsa berdiri di banyak negara. Baik Arab maupun Eropa, walaupun satu bangsa, mereka berdiri di banyak negara, mereka dipersatukan dengan apa? Dengan bahasa yang sama. Arab, tanah Jazirah Arab, walaupun satu bangsa berdiri di banyak negara, mereka dipersatukan dengan bahasa Arab. Eropa dipersatukan dengan bahasa Inggris. Sementara Indonesia kebalikan dengan Eropa dan Arab. Kalau Eropa dan Arab satu bangsa berdiri di atas banyak negara, Indonesia sebaliknya Bapak Ibu, banyak bangsa hanya berdiri di atas satu negara, yaitu Indonesia. Dan celakanya lagi apa? Kita dipisahkan dengan bahasa yang berbeda. Jangankan se-Indonesia, kita lihat Pulau Jawa dari Banyuwangi sampai Jakarta, berapa bahasa Pak Sekjen? Banyuwangi ada bahasa Osing, gilir sedikit ada Madura. Coba, seperti Gus Zuhairi, orang yang sangat lucu teman-teman saya di Madura, terutama bakul sate. Kenapa Gus? Yang gerah orangnya yang dikipasi satenya, kan aneh itu. Ya kan? Kemudian masuk lagi ke Surabaya, kita mengenal bahasa-bahasa yang agak kasar seperti danco. Walaupun mohon maaf, danco itu bukan misuh, karena itu adalah nama tokoh di Belanda, Danko, yang kemudian diabadikan menjadi nama tank. Tank yang namakan Danko adalah tank yang agak kecil. Ketika masuk kampung-kampung di Surabaya, orang Surabaya teriak-teriak, Danco, Danco, Danco. Kenapa? Karena orang Surabaya nggak bisa bilang Danko. Kemudian ke barat lagi ketemu Jogja Solo, orangnya halus seperti Pak Sekjen. Oh, tapi kalau itu bohong sih. Itu bohong. Hoak. Gitu. Ke barat lagi, kita ketemu dengan Banyumasan. Bahasa yang sangat-sangat indah dengan bahasa ngapakiahnya. Nah, kenapa saya itu nggak ngerokok Pak Sekjen? Gara-gara saya dulu pernah ngaji di rumahnya Dalang Entus almarhum, ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapak. Pak Kiai, isuk-isuk ngobori cocot. Ya Allah, jadi bahasa ngerokoknya ngapak itu adalah ngobori cocot Pak. Gitu. Berangkat lagi ke barat, kita ketemu dengan bangsa Sunda, dengan bahasa lagi yang berbeda. Yang paling luar biasa Pak, ada orang ngapak masuk ke kampung Sunda, begitu masuk nginjak kotoran. Orang ngapak bilang, "Tai ini siapa Kiai?" Orang Bandung jawab, "Iya mah taina urang." Orang ngapaknya protes, "Inyong ra percaya, taina urang kok gedene sekiye." Ke barat lagi ketemu Jakarta dan sebagainya. Ternyata keberagaman yang ada dengan banyaknya kerajaan yang ada di Indonesia, terbukti Indonesia bisa bersatu dengan Pancasila sebagai ideologinya. Maka hari ini orang-orang yang meragukan Pancasila, yang teriak-teriak, "Ganti Pancasila dengan sistem khilafah." Lu siapa? Saya satu ketika di Jakarta, Jen. Saya begitu jalan ada orang demo, "Ganti Pancasila dengan khilafah." Takbir, Allahu Akbar. Kaca mobil saya buka, langsung saya jawab, "Sami Allahu liman hamidah."
Malah kayak orang sholat toh. Sopir saya langsung jawab Robbana walakal hamd. Nah, maka walaupun kita berbeda, beda agama, beda golongan, kita bisa saling menghormati selama kita memahami ideologi Pancasila. Enggak semuanya harus sama, Pak. Nanti barangkali Bapak mau makan di sana buka puasa, kita makan sambal. Saya bilang begini, kenapa sambal itu nikmat? Sambal itu nikmat karena dari bahan dasar yang berbeda, Pak. Ditumbuk dalam satu tempat. Di situ ada cabai, ada bawang, ada terasi, ada garam, ada penyedap. Ditumbuk dalam satu tempat namanya cobek. Mereka menjadi satu tanpa menghilangkan identitas masing-masing. Dan begitu bersatu dimakan rasanya enak. Coba Anda bayangkan kalau Anda makan sambal, dimakan cabenya dulu, baru kemudian bawangnya, dan terakhir ditutup dengan terasi. Cangkemmu nyonyor, Pak. Pasti rasanya nggak enak, Pak, itu loh. Saya mengibaratkan Pancasila cukup dengan satu cawek sambal, Pak. Tanpa kemudian menghilangkan identitasnya masing-masing. Tanpa kemudian merasa lebih. Oh, ini sambal enak gara-gara saya cabenya. Enggak, gara-gara saya terasinya. Enggak. Tetapi mereka mampu bercampur menjadi satu, yang kemudian mereka tidak menggunakan ego masing-masing, dan ternyata indah. Inilah kemudian yang harus kita lakukan. Maka mumpung saya ketemu dengan para sekjen, please lah orang-orang kayak kami diperhatikan Pak Sekjen. Minimal lah medsos-medsos kami disupport. Bagaimana kemudian kami berjuang untuk ini. Kalau partai koalisi enak Pak dapat jabatan menteri. Lah saya dapat apa Pak? Gitu loh. Kita juga sama-sama berjuang Pak gitu loh. Nah, saya sering mengatakan apa? Seolah-olah posisi saya itu seperti telur Pak, seperti ayam. Ayam itu telur sendiri, netas sendiri Pak. Tapi mohon maaf, begitu jadi telur digoreng, yang dapat nama siapa Pak? Orang lain. Namanya telur mata sapi Pak, bukan telur mata ayam. Yang netas kami, yang angkremi kami sendiri, begitu jadi telur kok yang dapat nama orang lain. Yang berjuang kami Pak, itu. Kami juga ikut berjuang. Kenapa yang mendapatkan nama justru orang lain? Bagaimana kemudian kelompok-kelompok intoleran didukung dengan support dana yang luar biasa, didukung dengan support sistem yang luar biasa, sementara nggak ada perhatian bagi kami. Tapi inilah apapun yang terjadi, right or wrong, Indonesia is my country. Akhirnya Bapak Ibu, terlepas dari itu semua, mari semuanya kita bersabar, belajar dari sabarnya orang berpuasa. Ini udah mau masuk buka puasa, saya sampaikan begini, Bapak Ibu, orang puasa itu lapar, haus, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Jawabannya satu Pak. Orang puasa itu walaupun dia haus, lapar, dan dahaga, kenapa dia mau bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Nah, maka apapun keadaan bangsa ini kita harus bersabar dan tawakal kepada Allah karena yakin jalan keluar dari Allah pasti akan datang. Terakhir saya sampaikan, kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar daripada kaca spion? Anda lihat, kaca mobil bagian depan pasti lebih besar daripada kaca spion. Jawabannya adalah karena masa depan bangsa Indonesia jauh lebih besar daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.